Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu rumus yang sering digunakan di Microsoft Excel, yaitu rumus logika if. Nah, rumus logika if ini kapan kita gunakan? Ya, ketika kita mendapatkan soal yang harus menentukan jawabannya itu lebih dari 2, ya. Misalkan ada 3 opsi, 4 opsi dan seterusnya, maka kita harus menggunakan rumus if majemuk. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai if tunggal, di mana if tunggal itu ketika kita cuma mendapatkan 2 opsi saja, memilih 2 opsi, benar atau salah, atau A atau B, dan seterusnya. Nah, sedangkan if majemuk ini kita akan menggunakan ketika kita mendapatkan lebih dari 2 opsi atau lebih dari 2 pilihan. Langsung saja kita membuka Excel kita. Nah, di sini saya sudah membuat ada beberapa tabel, ya. Ada tabel informasi dan tabel database. Nah, tabel database ini ada 2. Saya bagi. Nah, bagaimana kita menggunakan atau kita mengetik, ya, kita mengetik rumus if majemuk. Nah, di sini ada, kalau kita perhatikan, ada kasus, ya, ada kasus contoh permasalahan, yaitu kita membuat sebuah tabel otomatis yang akan terisi ketika kita menginput ID, ya. Kita menginput ID, maka angkatan dan keterangannya akan terisi otomatis ketika kita menginput ID dan nilainya, ya. Di sini ID-nya akan menjadi key atau kunci, kolom ID dan kolom nilainya. Nah, lanjut saja kita mengetik rumus if majemuk di kolom angkatan. Sama dengan if, lalu kita buka kurung. Nah, logical testnya adalah di sel B4, ya. Logikanya apapun yang diisi B4 maka akan itu menjadi logikanya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya, ketika kita menggunakan if, nah, jawabannya, atau kita harus kita cuman bagi 3 bagian, yaitu logikanya 1, jawaban benar dan jawaban yang salah. Nah, sedangkan ini kita menggunakan if majemuk, ya. If majemuk artinya ketika ada 3 pilihan, artinya logika, jawaban yang benar dan jawaban yang salah dan jawaban yang salah. Oke. Nah, logika tesnya adalah kita berpatokan pada kolom sel B4. Jadi sama dengan if, buka kurung, lalu sel B4 sama dengan tanda kutip. Kenapa saya menggunakan tanda kutip? Nah, ya, kenapa saya menggunakan tanda kutip? Dikarenakan karena yang akan kita isi di sel B4 adalah bernilai teks. Ya, kalau bernilai teks di Excel itu, maka kita harus menggunakan tanda kutip. Kalau bernilai angka, ya, kalau dia bernilai angka mau 1 sampai seterusnya itu, maka tidak usah menggunakan tanda kutip. Nah, di sini karena kita menggunakan atau kita akan menginput di sel B4 itu adalah teks, maka kita harus menggunakan tanda kutip. B4 sama dengan tanda kutip teks, ya. Teks, jadi kita patokan di sini K7, K8 atau K9. Jadi jika dia B4 berisi K7, tanda kutip, maka jawabannya adalah
jawaban benarnya adalah kelas 7. Tanda kutip. Koma. If, lanjut lagi yang if kedua. Tanda kutip. Jika kolom B4 sama dengan tanda kutip K8, maka dia jawabannya adalah kelas 8. Selain itu, jawabannya kelas 9. Nah, karena kita buka kurung 2 kali, maka kita juga tutupnya 2 kali. Nah, dari rumus ini yang kita sudah buat, kita bisa membacanya ya. Jika B4 atau sel B4, jika kita isi sel B4 dengan teks K7, maka jawabannya adalah kelas 7. Ya, logikanya itu. Apapun jika isinya B4, sel B4 itu K7, maka jawabannya logikanya adalah kelas 7. Jika, lanjut yang kedua, logika yang kedua, jika B4 sama dengan K8, jika B4 diisi K8, maka jawabannya adalah kelas 8. Ya, jadi ada dua logika, K7 dan K8. Nah, selain itu dia jawaban yang salah. Ya, jadi jawaban benar, dan jawaban yang salah. Nah, kemudian kita enter, maka akan terisi kelas 9. Kenapa kelas 9? Karena dia kolom di sini kan tidak terbaca K7 ataupun K8, maka otomatis akan terbaca K9 karena dia jawaban yang salah. Maka ketika kita mengetik K7, maka dia akan kelas K7. Dia K8, maka kelas 8. Selain K7 dan K8, maka dia akan baca kelas 9. Oke, misalkan K10, tetap kelas 9. K11, nah, maka dia akan. Tapi ketika kita mengetik K7, kelas 7, K8, kelas 8. Nah, untuk mengisi kolom yang di bawah ya, kita klik di sel ini, lalu arahkan kursor kita ke sudut kanan bawah. Ketika sudah menjadi tanda tambah, klik saja ini, ya. Klik kanan bawahnya ini, klik, tahan klik, lalu geser ke bawah. Nah, ketika kita input K7, K8, K9, nah, otomatis. Nah, oke. Kita lanjut ke nilai. Ya. Jadi untuk mengisi rumus ini kita akan berpatokan pada sel D4. Ini kan sel D4 ya. Jadi kita tulis atau kita ketik rumus di sini sama dengan jika if, logikanya apa? Kalau kita lihat di sini, ya, jika sel D4, kita buat dulu di sini, lebih kecil, jika D4 lebih kecil daripada 50, nah ini kan 50, ini tanda lebih kecil ini ya, D4 lebih kecil dari 50, maka dia jawabannya tidak, maaf ya, tanda kutip karena teks, maka kita menjawab tidak
lulus. Kan kalau di bawah 50 kan tidak lulus di sini. Oke. Nah, logikanya di bawah, jika D4 di bawah 50, maka teksnya adalah tidak lulus. Koma. Nah, if yang kedua, jika logika di sini adalah D4, ya. Nah, langsung saja kita ambil yang lulusnya. Yang lulusnya apa? Oke, yang lulusnya adalah lebih besar. Jika D4 lebih besar daripada 71, maka logikanya adalah lulus. Selain itu, jawaban yang salahnya adalah remedial. Tutup kurung 2 kali. Nah, artinya jika sel D4 di bawah 50, dia tidak lulus. Jika di atas 70, lulus. Nah, artinya jika 50 sampai 71, maka jawabannya adalah remedial. Kan sudah ada logikanya. Di bawah 50 tidak lulus. Apapun di bawah 50 itu kita ketik, maka jawabannya tidak lulus. Nah, di atas 71, maka jawabannya lulus. Selain itu, jawabannya remedial. Artinya kan antara 50 sampai 71. Ya. Apapun yang akan kita ketik antara 50 sampai 71, ya, di antara itu, maka dia akan menjawab remedial. Nah, oke, kita enter 1 kali. Nah, di sini jawabannya tidak lulus. 0 itu di bawah 50. Nah, ketika kita isi 80, maka jawabannya lulus. Ya, kita isi 90, tetap jawabannya lulus. Kita isi 40, jawabannya tidak lulus. Nah, antara 51 dan 70 pasti jawabannya remedial. Kita coba 68. Jawabannya remedial karena 68 angkanya ada 68 berada antara 50 sampai 51 sampai 70. Pak, kalau kita isi 50 tetap dia remedial. Nah, sedangkan di sini harus 51. Nah, kita ubah. Di sini sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya. Lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Oke, tidak lulus. Ketika 51 remedial. Oke, kita kasih ke bawah saja. Di sini dapat 90, dapat 40, dapat 73. Oke, 73. Nah, lulus.